Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik? Semoga tetap baik-baik saja ya, dan tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini, kita masih membahas tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks iklan, poster, dan slogan. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pola-pola penyajian dari teks iklan, slogan, dan poster. Pola-pola penyajian teks iklan, slogan, maupun poster dapat ditemukan di berbagai tempat dan setiap saat. Iklan dapat disajikan secara tertulis di surat kabar, majalah, ataupun di internet. Sementara slogan dan poster dapat ditemukan dalam bentuk pajangan di tempat-tempat umum. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat disimak melalui radio, televisi, ataupun media internet. Iklan merupakan gabungan dari teks lisan, tertulis maupun gerak. Bentuk-bentuk iklan memiliki karakteristik dalam pola penyajiannya, yaitu dalam bentuk iklan baris, dalam bentuk iklan kolom, ataupun dengan gerakan gambar atau gambar bergerak. Dan pada umumnya, teks iklan memiliki struktur, kaidah kebahasaan, dan ciri-ciri khusus sesuai dengan fungsinya. Untuk yang pertama, kita akan berbicara tentang pola penyajian teks iklan. Untuk yang pertama adalah tentang penyajian teks iklan, apa saja yang harus diperhatikan atau apa saja yang perlu diperhatikan. 1. Membuat judul yang menarik untuk mewakili isi dan pesan yang ingin disampaikan dari iklan tersebut. Yang kedua adalah membuat kalimat pembuka pada iklan yang merupakan kalimat efektif yang sesuai dengan tema atau judulnya tadi. Yang ketiga adalah berisi kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Tujuannya untuk apa? Agar orang lain itu tertarik dengan iklan yang kita sampaikan. Yang keempat, terdapat isi tentang keunggulan atau kelebihan produk maupun jasa yang kita tawarkan. Ketika kita itu membuat iklan, pasti kelebihan atau keunggulan, hal-hal yang bagus dari produk atau jasa itu pasti harus kita sampaikan. Kemudian yang kelima adalah menentukan tempat atau lokasi dari pemasangan iklan tersebut. Nanti baik melalui media cetak maupun media elektronik. Yang keenam, membuat rencana kelanjutan tentang program keinginan yang dicapai setelah memasang iklan. Andaikan kita membuat iklan penawaran suatu barang, kita akan menjual suatu barang, makanan, pasti dari makanan itu kita tulis keunggulannya, kelebihannya dari makanan tersebut. Kemudian tujuannya itu apa setelah kita iklankan. Barangkali tujuannya salah satunya adalah biar semakin laris dagangannya, biar orang itu jangkauannya lebih luas. Andaikan mungkin kita pertamanya hanya lingkup tetangga, setelah kita iklankan bisa ke daerah-daerah lain. Yang ketujuh adalah memperbaiki iklan jika dalam penulisannya atau pengeditannya itu ada kesalahan. Itu adalah pola dari penyajian teks iklan. Kemudian yang selanjutnya, untuk bentuk-bentuk iklan tersendiri itu memiliki karakteristik dalam pola penyajiannya.
Apa saja? Yang pertama itu ketika kita itu membuat iklan di media cetak. Karakter utama iklan tersebut adalah menggunakan bahasa yang tertulis. Itu kalau di media cetak. Selain mengutamakan kejelasan kata-katanya, iklan di media cetak tersebut mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf atau bentuk tulisannya, kemudian nanti tata letaknya dan gambarnya. Itu kalau dalam media cetak. Iklan di media cetak itu dapat disajikan dalam bentuk iklan baris maupun iklan kolom. Itu untuk yang iklan media cetak. Kemudian iklan dalam media elektronik. Iklan dalam media elektronik itu adalah iklan yang berbasis perangkat elektronik. Iklan elektronik mencangkup hal-hal sebagai berikut, beberapa hal sebagai berikut. 1. Iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara berupa tuturan ataupun musik maupun bunyi-bunyi itu dalam iklan radio. Kemudian adalah iklan televisi. Nah, di iklan televisi ini adalah iklan yang mengandung unsur gambar dan gerak. Yang ketiga adalah iklan film. Dalam iklan film ini tersaji dalam judul filmnya. Iklan tersebut nanti akan muncul sebelum pemutaran film. Kalau kalian itu sering lihat film di bioskop, sebelum pemutaran film itu pasti ada iklannya. Iklan nanti bisa berupa sponsor atau berupa tayangan film-film yang terbaik selanjutnya, itu bisa jadi. Kemudian pola penyajian yang kedua itu adalah pola penyajiannya untuk slogan. Teks slogan sendiri selalu menyajikan kalimat yang ringkas dan padat karena ciri utama dari slogan itu adalah berupa tulisan. Makanya dibuat kalimatnya itu yang ringkas dan padat. Agar apa? Agar mudah dipahami dan dimengerti. Namun nanti ada juga slogan yang menggabungkan gambar antara kalimat dan gambar, perpaduan gambar. Kalimatnya yang menarik, kalimat dari slogan itu tuh harus menarik, yang mencolok dan mudah diingat oleh publik. Tadi sudah Budi sampaikan tujuannya apa? Agar orang yang membacanya itu paham, agar orang yang membacanya itu mudah mengerti isi dari slogan yang disampaikan. Kemudian untuk pola penyajian selanjutnya adalah pola penyajian poster. Poster merupakan bagian dari iklan yang disajikan dalam bentuk yang lebih bebas. Karena apa? Ada poster yang berisi tentang gambar, simbol, dan angka yang disertai dengan penggabungan foto. Gunanya untuk apa? Untuk memperindah tampilan poster. Kalau kalian itu sering lihat poster-poster itu di pinggir jalan, karena memang biasanya kalau poster itu nanti dipajang dengan papan yang besar, yang tujuannya orang dari jauh pun akan melihat, terus di gambarnya dibuat menarik, tulisannya dibuat bagus, yaitu tadi orang dari jauh akan melihat otomatis tertarik untuk membacanya. Itu kalau untuk poster. Kemudian setelah pola penyajian, kita nanti akan belajar tentang struktur teks dari iklan, slogan maupun poster. Yang pertama, kita akan belajar tentang strukturnya teks iklan. Untuk membuat suatu iklan yang baik dan benar itu perlu diperhatikan strukturnya. Apa saja strukturnya? Yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah nama produk atau jasa yang ingin diiklankan. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi atau bagian yang menjelaskan tentang produk atau jasa yang ingin diiklankan tersebut. Itu kalau strukturnya dari teks iklan. Kemudian struktur poster. Poster sendiri memiliki struktur. Apa saja strukturnya? Yang pertama adalah bahasanya mudah untuk dimengerti. Kemudian kalimat yang digunakan itu adalah pendek, jelas, menarik, dan punya makna tertentu. Yang ketiga adalah merupakan kombinasi antara tulisan dan gambar. Tapi di dalam poster itu ciri utamanya adalah gambar. Biar membedakan antara slogan
dan poster. Kalau slogan tadi adalah ciri utamanya berupa tulisan, kalau poster itu adalah berupa gambar. Andaikan nanti ada poster kok dipadukan dengan tulisan atau slogan juga bisa. Slogan dipadukan dengan poster juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah strukturnya tentang teks slogan. Biasanya struktur teks slogan itu tidak rumit seperti iklan maupun poster. Slogan bisa menggunakan gambar tadi untuk memperpadukan, hanya untuk mempertegas kalimatnya saja. Tapi andaikan tidak menggunakan gambar juga nggak apa-apa, karena ciri utamanya slogan itu adalah tulisan. Kalimat yang digunakan slogan itu singkat, jelas, padat, dan bermakna, yang mengandung arti, isi yang disampaikan dari kata-kata atau tulisan itu tadi apa. Selain itu, kata pada slogan pun harus mudah diingat, itu kalau slogan. Nah, dari tadi pola kemudian struktur, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasanya, baik teks iklan, slogan maupun poster. Ada 4 unsur kebahasaannya dari teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, di dalam iklan, slogan maupun poster itu mengandung kalimat ajakan atau kalimat persuasif. Yang kedua adalah menggunakan sudut pandang orang sebagai subjek, karena tujuannya kita itu membuat iklan maupun poster maupun slogan itu adalah untuk orang lain membaca, mengerti maksud apa atau isi dari iklan atau poster atau slogan yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata hubung yang biasa disebut dengan konjungsi. Yang keempat adalah menggunakan kalimat yang mudah dimengerti, makanya tadi ditulisnya padat, singkat, dan jelas. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan mulai dari pola penyajian, struktur teks, dan sampai akhirnya kaidah kebahasaan, barangkali ada di antara kalian itu masih ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke Bu Dewi, bisa lewat bisa nanti WA ataupun nanti diskusi bersama di grup kelas bahasa Indonesia kita. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih sudah semangat mengikuti pelajaran daring bahasa Indonesia pada hari ini. Pokoknya pesannya Bu Dewi, tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap tertib dalam mengikuti pelajaran biar tidak tertinggal materi-materinya, ya, biar nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.